Hai guys, welcome to channel NSI. Di video part 6 kali ini, kita akan difokuskan pada sudut pandang pihak Reese Kingdom yang berusaha mempertahankan wilayahnya dari invasi Undead Sorcerer Kingdom. Bagaimana nasib mereka, akankah akan selamat dari invasi tersebut? Kalian bisa simak di video kali ini. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan Light Novel Overlord, volume 14, part 6. Berada di ujung kota Kingdom yang menghadap ke laut, yaitu kota Enaura. Itu merupakan kota terbesar di wilayah Erlnaua, sebuah kota yang diberkati oleh laut. Suasana kota seperti itu tetap sama, terlepas dari deklarasi perang, hingga beberapa hari yang lalu. Nelayan masih berlayar untuk mencari ikan, dan pasar masih penuh dengan orang-orang yang berbelanja ikan segar. Mereka tetap menerima berita tentang Sorcerer Kingdom yang menyatakan perang terhadap Kingdom dari seorang utusan yang dikirim dari ibu kota sekitar sebulan lalu. Tetapi mereka tidak mempercayai bahwa Sorcerer Kingdom akan menyerang hingga ke ujung utara Kingdom. Dengan logika konvensional, sebelum itu terjadi, seharusnya ibu kota akan diserang dahulu dan mengakhiri perang dengan cepat. Namun, skenarionya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Baron tetangga, beberapa bawahannya dan anggota keluarganya yang lain dengan tergesa-gesa melarikan diri ke Enaura. Itu disebabkan beberapa pasukan Undead tiba-tiba muncul dan membunuh semua warga sipil dari wilayahnya. Dan tidak perlu dipikirkan lagi siapa yang mengirim sejumlah Undead tersebut untuk menyerang Kingdom. Tidak lain adalah Evil Magiccaster, Heinz Olgon, Sorcerer King. Setelah itu, mereka mendengarkan baron tersebut menceritakan kembali secara rinci dan menganalisa informasi yang mereka miliki. Mereka memprediksi jika Enaura berada di jalur yang akan dilalui oleh Undead untuk menyerang Kingdom. Akhirnya, mereka segera mengirim utusan dengan kuda cepat ke setiap desa dan kota wilayah mereka, memerintahkan warga untuk mengungsi. Dengan informasi yang mereka miliki, mereka tidak bisa mengatakan untuk tujuan apa tentara Sorcerer Kingdom dikerahkan menuju pelabuhan terpencil seperti ini. Mungkin itu karena Sorcerer Kingdom merupakan kerajaan yang terkurung daratan dan ingin segera mendapatkan kota pelabuhan, sehingga mereka memilih untuk menyerang tempat yang tak terbentengi. Mungkin mereka berharap untuk menggunakan Enaura sebagai ujung tombak rencana perang masa depan mereka. Meskipun masih berbahaya bagi warga untuk mengungsi ke kota, tak banyak yang bisa berlari lebih cepat dari pasukan Sorcerer Kingdom yang terus merambah dan berhasil mencapai wilayah lainnya. Pada akhirnya, sebagian besar warga memilih untuk tetap berada di dalam tembok pertahanan Enaura. 5 hari setelah evakuasi warga di dalam wilayah, mereka telah berakhir. Mereka melihat sosok Undead dari atas menara pengawas Enaura. Dini hari, 3 hari semenjak hari itu, di mana seorang baron melarikan diri dari wilayahnya. Seorang pria berdiri di atas menara pengawas untuk mengawasi wilayah sekitarnya dan memantau keadaan. Meskipun penampilan fisik yang mengatakan dirinya seorang nelayan, pakaian yang dia kenakan merupakan milik bangsawan kelas 1. Dengan demikian, seorang dapat dengan mudah membedakan statusnya, dan orang tersebut merupakan penguasa dari wilayah Erlnaua. Dan tiba-tiba baron tersebut melihat sejumlah Undead yang sudah ingin memasuki wilayahnya. Itu apa yang ia konfirmasi dari atas menara pengawas. Dalam garis pandangnya, sekelompok besar Undead yang jumlahnya kira-kira 20 kali lebih banyak dari pasukan pertahanan Enaura. Tiba-tiba ada seorang wanita mendekati baron tersebut dan mengatakan bahwa sekerombolan Undead yang menuju ke Erlnaura bukanlah masalah besar bagi dirinya. Nama dari wanita tersebut adalah Skama Erebello dan merupakan adventur dari party For Armaments. Adventur peringkat Mithril 2 tingkat di bawah Adamantite. Wanita tersebut memiliki rambut berwarna putih. Berbicara tentang rambutnya, awalnya berwarna emas yang menjadi pemandangan umum bagi masyarakat Kingdom. Tetapi beberapa tahun kemudian ia mengecat rambutnya menjadi warna hitam. Tetapi setelah beberapa waktu karena ada adventur Adamantite yang memiliki julukan Moment of Darkness yang dikaitkan dengan warna hitam, ia segera mungkin mengecat lagi menjadi warna putih. Erlnaua selaku baron wilayah tersebut telah mengirim permintaan ke Guild Mage, Quill, Guild Adventure, dan lainnya. Dia pada dasarnya mengirim permintaan ke setiap Magiccaster di kota untuk bergabung dengan mereka dalam menyiapkan pertahanan.
dengan harapan dirinya dapat membentuk unit yang seluruhnya terdiri dari Magicaster. Karena kenyataannya, Gold Adventure memiliki banyak Magicaster dan para petualang yang memiliki pengalaman dalam bertempur. Parti petualang peringkat tertinggi, For Armament, Skama, dipilih untuk memimpin unit caster ini. Karena alasan itulah, Skama memiliki pengetahuan mendetail tentang setiap Magicaster di dalam kota. Tiba-tiba, Skama menunjuk ke arah dua undead yang berada di pucuk pimpinan pasukan undead yang begitu banyak. Mereka cukup mudah dikenali, mengingat tingginya sekitar 2 kepala lebih tinggi dari undead di sekitarnya. Sehubungan dengan tekanan yang luar biasa dan membuat mereka semakin terlihat menonjol akan kehadirannya, kekuatan mereka terlihat jelas. Berbicara tentang dua undead tersebut adalah Death Knight dan Death Warrior. Para undead membawa bendera Sorcerer Kingdom di tangan mereka. Awalnya, Skama memikirkan ide untuk selamat dari pengampungan undead tersebut dengan cara membawa semua orang keluar dari kota menggunakan kapal. Tetapi itu akan banyak masalah, seperti akan kesulitan membawa seluruh warga ke dalam kapal, dan terkait pondasi makanan yang dimiliki untuk bertahan di laut lepas, itu juga masih menjadi masalah. Tetapi, jika itu hanya baron tersebut beserta keluarganya, hal tersebut bisa diatasi dengan mudah. Dan menurut baron tersebut, itu bisa menjadi pilihan terakhir baginya. Menurut baron tersebut, jika perang kali ini adalah untuk mengubah musuh-musuh mereka yang kalah menjadi tentara untuk meningkatkan pasukan mereka. Tentara yang tidak tidur, tidak makan, tidak lelah, tidak takut, dan benar-benar setia terhadap Sorcerer King. Skama yang merupakan adventure terkuat di kota itu, jika dirinya meninggalkan kota, apa yang bisa menjadi kemenangan bisa berubah menjadi kekalahan. Itu sebabnya baron tersebut berusaha membuatnya berpikir jika tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ketika Skama hendak mengatakan sesuatu, beberapa gangguan telah terjadi di suatu tempat di dekat mereka. Orang-orang yang muncul di depan Skama merupakan rekan satu timnya. Timnya, For Armaments, memiliki 4 anggota, termasuk dirinya. Rasio pria dan wanitanya sama. Selain Skama yang sebagai warrior, terdapat juga Rogu, Priest, dan seorang Magicaster. Komposisi party mereka cukup seimbang. Di belakang rekan satu timnya, merupakan para Magicaster yang berkumpul dari seluruh kota, tetapi jumlah Magicaster kurang dari 50. Tetapi jumlahnya tersusun sebagai tentara-tentara hebat. Alasan mengapa mereka bisa mengumpulkan begitu banyak Magicaster, karena ada celah pada aturan yang tak terucapkan di antara para petualang mengenai aturan bagaimana mereka tidak bisa berpartisipasi dalam perang antar kerajaan. Hal ini tidak akan mungkin terjadi jika Sorcerer Kingdom mengirim tentara manusia, tetapi pasukan mereka terdiri dari undead, yang hampir pasti mereka merupakan warga sipil Kingdom yang dijadikan undead. Dan karena bantuan yang ia ajukan terhadap Gold telah datang, saat itu juga Al berterima kasih atas partisipasi yang bertujuan menghadapi invasi dari pasukan undead Sorcerer Kingdom. Baron tersebut memamerkan senjata peninggalan keluarganya, yang merupakan Holy Sword, dan tiba-tiba Skama tertarik dengan senjata tersebut. Itu merupakan pedang panjang yang dimantrai dengan elemen api, petir, asam, sonic, dan es yang memberikan tipe damage tiap jenis elemen ke target yang terpotong. Baron tersebut akan memberikan pedang tersebut hanya saja tergantung situasinya. Yaitu, baron tersebut menawarkan agar Skama agar menjadi selir bagi anak pertamanya. Hanya saja, karena Earl memiliki 4 orang anak, tak disangka justru Skama lebih tertarik dan memilih menjadi selir anak ketiganya, yang bahkan masih berumur 12 tahun. Menurut Skama, buah mentah merupakan buah yang paling memikat dari semuanya. Jujur aja nih, gue kasih tahu, kalau Skama itu tertarik sama anak kecil untuk menjadi pasangannya. Dan menurut baron tersebut, jika Skama berkontribusi besar terhadap pencegahan invasi undead, bisa saja Skama diubah posisinya dari selir menjadi istri resmi anaknya. Dua undead berdiri di tempat yang ditunjuk Skama, salah satunya memegang perisai besar dengan satu tangan dan pedang besar di tangan lainnya. Sementara undead satunya lagi menggunakan pedang ganda. Dan Skama menanyakan ke para Magicaster, dan mereka tidak mengetahui jenis dan nama undead tersebut. Situasi lain di mana mereka akan mempertimbangkan
mundur adalah jika undead itu memiliki kemampuan khusus yang dapat melakukan one hit KO atau dapat melepaskan serangan fatal. Ini merupakan skenario di mana mereka sama sekali tidak memiliki informasi untuk menyusun strategi. Sebab informasi merupakan senjata ofensif dan defensif. Jika seorang bertarung tanpa informasi untuk mendukung mereka, jumlah bahaya yang akan mereka terima pastilah banyak. Kemudian Skama menyarankan kepada para Magiccaster agar memikirkan serangan apa yang setidaknya cukup berdampak bagi undead tersebut. Karena dua undead tersebut yang merupakan pemimpin undead sepertinya merupakan pertarung jarak dekat. Sehingga perlu diserang menggunakan serangan jarak jauh. Setelah Skama menginstruksikan kepada para Magiccaster, segera mungkin Skama berkumpul ke partinya untuk menyusun strategi. Parti tersebut saling berdiskusi bagaimana mereka setidaknya bisa melarikan diri bila nantinya sudah di puncaknya situasi buruk terjadi. Mereka berpikir setidaknya tempat yang aman untuk melarikan diri bisa ke City-State Alliance, sebab setengah populasi City-State Alliance merupakan manusia. Setelah mereka berdiskusi, Skama dan yang lainnya berpindah menuju pos mereka dan menunggu tindakan musuh, dan tetap setidaknya berusaha mempertahankan wilayah tersebut sebisa mungkin. Sekumpulan mayat yang berjalan dengan cepat mendekati mereka. Pastilah pemandangan yang menakutkan bagi beberapa orang. Tetapi bagi seorang seperti Skama, ini merupakan pemandangan yang menggelikan. Para undead, meskipun mereka memiliki lebih banyak kekuatan, daya tahan, dan stamina daripada rata-rata manusia biasa, mereka masih lebih buruk daripada seorang petualang dengan sedikit pengalaman dan kepintaran. Sementara itu, pemanah menyiapkan busur mereka. Tatapan para petualang menempel pada dua undead. Tetapi anehnya, dua undead tersebut tidak bergerak sama sekali. Kemudian, Skama memerintahkan para pasukan pemanah agar memanah para undead yang berusaha mendekati tembok. Seperti yang diharapkan dari para tentara yang percaya diri dengan keterampilan memanah mereka. Mereka cukup akurat, bahkan dari jarak ini, mungkin hanya 2 dari 10 anak panah yang meleset dari sasaran mereka. Serangan kedua dan ketiga mulai memusnahkan banyak musuh. Tiba-tiba, hal terkejut terjadi. Undead yang memakai perisai mulai bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada undead biasa saat dia bergegas menuju gerbang kota. Undead yang membawa perisai menghantam para zombie. Undead yang membawa perisai menghantam para undead tanpa banyak pertimbangan saat menerjang mereka dengan perisai di depannya. Kemudian serangan dilontarkan ke target undead berperisai tersebut dan menyerang dengan fireball, dan sebagian para Magiccaster menyerang undead tersebut dari udara menggunakan mantra fly. Untuk perisai undead, gue bakal sebut Death Knight agar lebih gampangnya. Sihir Excalibur ini tidak cukup untuk menjatuhkan Death Knight. Tak tinggal diam, Skama memerintahkan pasukan Magiccaster agar memborbardir Death Knight menggunakan mantra Fireball. Dari serangan tersebut membuahkan hasil, sebab Death Knight terlihat kesakitan setelah terkena jumlah serangan banyak dari para Magiccaster. Karena pada dasarnya undead itu lemah terhadap mantra berelemen api dan suci. Meskipun Death Knight diserang secara bertubi-tubi, ia tetap berlari dan meroboh segerombolan undead di depannya. Menurut Skama, Death Knight bisa saja merupakan kartu truf dari Sorcerer King, karena undead yang satu ini terlihat kuat. Tak lama kemudian, Death Knight sudah berada di gerbang. Undead itu telah berada di blind spot para caster, di mana mereka tidak bisa membidik dengan sempurna. Saat Skama menggertakkan giginya karena kesal, dia mendengar suara boom dari gerbang kota, seolah-olah seekor domba jantan baru saja menabrak gerbang. Skama beserta partinya berusaha berencana menghadapi Death Knight tersebut jika sudah menerobos gerbang benteng. Kemudian, salah satu Magiccaster yang merupakan anggota dari parti Skama menyerang Death Knight menggunakan mantra Lightning dari balik gerbang. Sebuah busur petir meleset keluar dan melewati pintu, seharusnya memberikan beberapa damage pada Death Knight. Setelah gerbang benar-benar telah hancur, Skama memerintahkan temannya agar memberikan mantra buff kepada dirinya. Di balik tiupan debu dari hancurnya gerbang, muncul sosok undead yang besar dan memegang perisai dan bermata merah. Perwujudan kematian yang mengerikan menyapu debu dari mereka menggunakan perisainya, melangkahi puing-puing gerbang dan bergerak ke arah mereka. Mereka akhirnya menembus tembok. Skama mengangkat tomahawk-nya, menilai dari kecepatan undead tersebut
dia harus menganggap dirinya berada dalam jangkauan serangannya. Setelah mengaktifkan kemampuan kapaknya, yaitu Ethereal Axe, sebuah tomahawk ajaib yang dapat memanggil salinan senjata yang terlihat tembus pandang. Dan senjata yang dia salin dari kemampuan kapak tersebut membuat salinan senjata yang bisa melayang di sekitarnya. Senjata Ethereal ini tidak bisa dihancurkan dengan serangan fisik. Untuk menghancurkannya, akan membutuhkan kemampuan penghancuran senjata khusus. Sebagai hasilnya, itu bahkan bisa bertahan lebih lama dari pertarungan sekama. Meskipun kemampuan ini tak memiliki kelemahan yang nyata, senjata ini hanya bisa memberikan setengah damage dari senjata aslinya. Kemudian, Death Knight menyiapkan senjatanya yang berencana mengincar sekama. Death Knight menyerang ke arah mereka. Kesenjangan di antara mereka ditutup dalam sekejap, seolah-olah ada tembok yang melesat ke arah mereka. Seolah-olah berencana menggunakan perisainya untuk menghancurkan mereka sampai mati. Sekama tidak cukup banyak menggunakan Impenetrable Fortress, jadi dia memilih menggunakan Fortress sebagai gantinya untuk menghentikan perisai Tomahawk-nya. Death Knight dengan cerdik menepis Tomahawk dengan perisainya. Bermaksud untuk merobohkan postur Sekama, ini merupakan manuver sulit yang membuat Sekama merasa seolah-olah kapaknya tersedot menuju perisainya. Sekama menyerah melawan kekuatannya, berguling ke samping, dan menggunakan kekuatan aksi balasan dari tindakan itu untuk mundur. Kapak Ethereal berayun dari atas ke bawah, tetapi ditepis oleh pedang berbilat gelombang. Pada saat yang sama, Undead itu menghampiri Sekama. Jika lawannya sebesar ini, kadang-kadang akan lebih baik untuk maju menyerangnya daripada dia menunggu saja. Kemudian tiba-tiba Magicaster yang terbang memberikan bantuan kepada Sekama dengan menyerang Death Knight menggunakan mantra tingkat 3, yaitu Sunlight, dan bersamaan dengan mantra Magic Arrow. Tak disangka, ketika Death Knight sedang dipojokkan oleh Magicaster, tiba-tiba satu pimpinan Undead sedang menuju ke lokasi Sekama, dan Sekama mengatakan spontan jika dirinya sebentar lagi akan tamat. Kemudian, setelah Sekama dan beberapa Magicaster telah membuat Death Knight menjadi terdiam, kemudian Death Warrior telah sampai di tujuannya dan menghampiri Death Knight. Menurut Sekama, bahwa takdir mereka hanyalah mati. Setelah dia menderita karena hal ini, Sekama membuat keputusan. Sekama memerintahkan dua anggota partinya untuk segera melarikan diri. Tiba-tiba, Death Knight yang ada di depan Sekama telah ditusuk oleh apa yang nampak seperti jarum. Benda itu begitu cepat, sehingga penglihatan kinetik Sekama benar-benar tidak bisa melihatnya. Terbang di udara, tetapi hanya bisa menyaksikan bayangannya yang tampak seperti jarum. Serangan lain menusuk kepala Death Knight lagi, dan dengan itu, kerangka raksasa Death Knight musnah. Hanya butuh 2 tembakan. Tidak, mungkin karena dia sudah menerima begitu banyak serangan mantra dan sudah melemah. Tiba-tiba, nampak sosok seorang pria terlihat melayang di udara, dan di saat itu juga Sekama dan temannya sangat terkejut. Di depan mereka terdapat sosok armor raksasa, setinggi sekitar 3 meter yang mengenakan armor merah. Di tangannya memegang senjata yang besar yang bisa menembakkan sejumlah cahaya kuning. Sedikit info, lelaki tersebut adalah Azut Aendra yang merupakan pamannya Silakius dan pemimpin adventure Adamantite yaitu Red Drop, dan menggunakan senjata seperti machine gun, layaknya robot Gundam. Kemudian, lelaki tersebut seketika menghabisi Death Warrior dengan menyerangnya dengan tembakan serangan yang bertubi-tubi tanpa ampun, sehingga membuat Death Warrior musnah saat itu juga. Setelah lelaki tersebut menghabisi Death Knight dan Death Warrior, ia pergi meninggalkan Sekama dan mengucapkan salam singkat kepadanya. Kali ini di pihak Nazarick, Ainz terkejut setelah merasa 2 dari undeadnya, yaitu Death Knight dan Death Warrior, sepertinya telah dimusnahkan oleh seorang yang mengalahkan mereka menggunakan item Yggdrasil, yaitu Power Suit. Ainz merasa dia telah kehilangan 2 kontak, meskipun perasaan itu tidak terlalu kuat mengingat seberapa banyak koneksi yang dirinya miliki saat ini, yang dimana dia telah belajar mengetahui jika itu bukan ilusi. Keheningan memenuhi ruangan. Dia merasa tatapan setiap Guardian Form mungkin juga paranoid padanya. Ainz merupakan perancang strategi pengepungan ini, maka tidak salah untuk menganggap ini sebagai kekalahan Ainz. Meskipun sesuatu yang tak terduga telah terjadi, pasukan lemah yang mereka kirimkan ke sana musnah, bukanlah suatu masalah besar. Jadi Ainz berharap mereka tidak akan bertindak begitu terburu-buru dan selalu berhati-hati. Kemudian, Albedo memberikan informasi dari Sebas, Demurgus,
dan juga pendukung kita di ibu kota menyebutkan jika Red Dwarf berada di ujung utara Kingdom. Karena itu, Ainz memutuskan untuk mengerahkan pasukan yang lemah untuk memancing mereka keluar. Sejumlah pasukannya menghantam ke tempat pancingan dengan mudah dikalahkan oleh orang itu. Tetapi pada saat yang sama, cukup menaklukkan kota tanpa bantuan mereka. Dan Ainz sedikit memikirkan jika yang menggunakan power speed tersebut bisa saja adalah seorang player Yggdrasil dan bukan penduduk dunia baru. Beberapa saat setelah pertemuan Ainz dengan Guardian Floor, Ainz baru saja kembali ke Nazarick, dan di depannya adalah Sebas, yang seharusnya bersiaga di Erantel. Maka, wajar baginya untuk bertanya. Ainz sedang ingat akan isi perintah terakhir kepadanya, apalagi perintah kemunculannya saat ini. Mungkin dia ada di sini atas kehendaknya sendiri. Ainz juga baik-baik saja dengan itu. Meskipun Sebas ditempatkan di Erantel, dia masih diberi kebebasan cukup banyak. Hak untuknya kembali ke Nazarick kapanpun diberikan. Di saat itu, Sebas ingin membicarakan hal penting dengan Ainz. Dan kemudian Ainz memerintahkan kepada Edge Assassin agar pergi meninggalkan ruangan. Sebas memberitahukan kepada Ainz bahwa ada seorang yang ingin berkomunikasi dengannya secara pribadi, yaitu Nigredo dan Pestonya, yang merupakan Guardian Area di Nazarick. Dan Ainz dengan senang hati bersedia nantinya akan menemui mereka, Nigredo dan Pestonya. Meskipun mereka berdua merupakan Guardian Area, dengan apa yang baru saja dikatakan Sebas, Ainz sangat mengetahui apa yang mereka inginkan. Itu sebabnya dia masih bisa menyampaikan pemikirannya kepada Sebas, bahkan dengan setengah pertanyaan ini. Dan Ainz berencana agar menghampiri Nigredo 1 jam kemudian, dan Pestonya nantinya yang akan memberikan Ainz boneka sebelum bertemu Nigredo. Oke, itulah pembahasan video part 5 kali ini. Jika Anda ingin bertanya atau request, bisa kalian tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe, and see you next time.